Salam semuanya, kita kembali lagi dalam service kita. Hari ini kita akan berbicara tentang teman yang kita butuhkan ketika pacaran. Nah, kita juga harus tahu nih, pacaran kita bisa berhasil itu sebenarnya bukan karena diri kita sendiri, tapi karena kita punya teman yang baik. Nah, kita langsung saja buka dulu di Amsal 17 ayatnya yang ke-17 sampai yang ke-18. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Orang yang tidak berakal budi ialah dia yang membuat persetujuan yang menjadi penanggung bagi sesamanya. Kita mulai dari yang awal dulu. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Nah, kenapa Salomo menulis seperti ini? Karena dia tahu dan saya yakin Salomo ketika dia menjadi raja, dia pun bisa jadi raja pasti bukan hanya karena keluarganya saja, tapi karena dia pasti punya teman yang baik. Sekalipun konteksnya bukan pacaran, tapi konteksnya adalah dia suatu saat akan menjadi raja Israel. Nah, mengapa perlu teman itu di dalam pacaran kita? Karena jikalau kita tidak mempunyai teman, kita akan menjadi orang yang bingung. Kenapa dibilang bingung? Karena kalian hidup di dunia ini nggak hanya berdua. Tidak hanya berdua kalian itu hidup di bumi ini. Jadi ketika kalian mempunyai teman yang baik, ketika kalian sedang berantem, kalian sedang ribut dengan pasanganmu, temanmu inilah yang akan membantu kamu. Itulah kenapa kalau kamu sebagai orang Kristen perlu sekali untuk punya komsel, perlu sekali untuk yang namanya kamu itu tertanam di komsel. Kalau di gereja saya namanya my group. Di my group itulah kamu bisa cerita, kamu bisa curhat, kamu bisa kasih tahu kepada teman-temanmu. Misalnya kamu itu punya pengalaman yang sama, kamu bisa cerita, dulu saya pernah kayak kamu loh, tapi saya melakukan ini dan ini. Akhirnya kamu diberkati, kamu bisa tolong temanmu itu juga. Atau kamu sendiri yang memberitakan itu, kamu sendiri yang kesaksian, kamu sendiri juga yang diberkati. Kadang-kadang begitu loh. Nah, karena seperti itulah kita perlu sekali teman. Makanya di sini dikatakan apa? Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu. Menaruh kasih setiap waktu bukan berarti teman kita ini selalu bersama dengan kita, 24 jam bersama dengan kita, tapi dia menaruh kasih setiap waktu, yang artinya ketika kita sedang membutuhkan dia, timing yang tepat dia pasti ada. Sekalipun timing di sini mungkin dia bukan pada saat kalian bersama, tapi mungkin dia lagi di sana, dia mungkin lagi kerja di kantor atau di mana, tiba-tiba dia keinget kamu, dia ngobrol sama kamu. Gua dengar lu lagi ada masalah ya. Bisa saja dari begitu aja bisa loh. Dia menaruh kasih setiap waktu. Ada hubungan yang spesial di situ. Hubungan spesial di sini bukan berarti hubungan cinta, tapi hubungan yang dimana kamu naik gara-gara dia, karena Tuhan pakai dia. Dan juga sebaliknya, kamu dipakai Tuhan untuk supaya dia naik. Inilah fungsinya temanmu ini, dan ini juga nggak cuma satu, bisa dua, bisa tiga, atau bisa satu grup. Itu dia. Dan menjadi apa? Teman ini bisa menjadi saudara dalam kesukaran. Ini yang sulit juga nih sebenarnya. Karena apa? Ketika kita susah, terkadang teman-teman kita pasti akan menjauh kita, apalagi mungkin konteksnya kalau dalam ekonomi, ya. Tapi yang lebih dalam lagi, dia menjadi seorang dalam kesukaran, dia bukan hanya menyemangati kamu, tapi dia juga berkontribusi dalam kehidupan kamu. Ibaratnya nih ya, kalau kita jadi kapten di dalam peperangan, kita jadi pemimpin perang itu, dia bukan hanya orang yang di belakang hanya, ayo kamu pasti bisa, enggak, dia terjun langsung sama kamu. Ayo, kita menangkan pertandingan ini, kita menangkan peperangan ini. Tipe yang seperti ini. Dan kenapa kita perlu ini? Karena kalau kita mendapatkan teman seperti ini, ketika kita punya masalah di dalam pacaran kita, dia bisa menjadi teman curhat kita juga loh. Sekali lagi, bukan berarti nanti dia bisa selingkuh. Itu berarti dia nggak setia. Berarti dia itu ada maunya. Itu bukan teman yang baik. Tapi di mana teman seperti ini, ketika kamu menemukan teman seperti ini, jangan pernah kamu lepaskan dia. Kenapa? Dia mau berkorban demi kamu. Di dalam kesukaran, ini bukan bicara tentang dia akan selalu bantu kamu, dia akan ini. Enggak. Tapi dia ingin ikut berperang dengan kamu. Dia akan ikut berkontribusi. Dia bukan hanya ketika misalnya kamu lagi sedih,
Dia bukan hanya bilang sabar ya, dia nggak akan seperti itu, tapi dia akan memikirkan bagaimana caranya supaya teman gue ini bisa semangat kembali. Dia tahu caranya. Nah mungkin apa yang saya omongin sepertinya teman ini terlalu sempurna ya. Ya pasti temanmu ini pasti ada kelemahan lah. Pasanganmu juga ada kelemahannya. Setiap orang pasti ada kelemahannya. Kamu pun juga ada kelemahan, saya pun juga ada. Tapi minimal kita bisa tahu teman kita ini benar-benar setia nggak sih sama gua gitu loh. Nah saya akan kasih tips saja tiga saja. Teman yang bisa membuat kita mempertahankan pacaran kita. Yang pertama adalah teman ini senang kalau kita senang. Teman ini senang ketika kita senang. Bukan hanya dia senangnya karena hore-hore pada saat kita senang, enggak. Tapi kita bisa lihat, saya nggak bisa menggambarkan bagaimana orangnya, nggak bisa menggambarkan kesenangannya seperti apa. Tapi kalau kamu dekat dengan Roh Kudus bisa kasih kamu lihat, ketika kamu senang, dia akan merasa senang sekali. Bahkan kamu bisa merasakan dia senangnya ini murni loh. Gak kayak teman-teman gue yang lain yang cuma hanya hore. Tapi kalau kamu bisa merasakan dia dalam banget. Bahkan mungkin ketika kamu menikah suatu saat nanti dengan pasanganmu, dia mungkin bisa menangis. Ada teman orang seperti ini, percayalah. Tapi ketika kamu menemukan ini, jangan pernah kecewain dia. Sayangi dia juga. Mau cowok atau cewek, sayangi dia. Termasuk kamu juga bisa bilang sama pasanganmu, kita bisa bersama, dia loh yang bantu saya, dia loh yang bantu aku loh ketika kita lagi adu argumen, saya curhat sama dia. Ya mungkin kalau yang lawan jenis, kamu punya sahabat, ya mungkin ada jaga jarak lah ya. Tapi kalau yang kamu sesama jenis, sekalipun jangan sampai homo juga suka, kamu bisa kasih tahu ke pasanganmu, dia loh teman akrab aku yang selalu bantu aku gitu maksudnya. Ya, baru yang kedua teman yang kita perlukan di dalam pacaran itu adalah di mana teman yang mendengarkan. Kadang-kadang kalau kita mungkin lagi susah, kadang-kadang kalau kita mungkin lagi berantem sama pasangan kita, ada teman tuh yang cuma hanya udahlah ngapain lu sama dia, aduh gue udah bilang lu jangan sama dia. Ada yang kayak gitu, tapi kamu bisa lihat pasti ada teman-teman kita ketika kita curhat, dia mau mendengarkan. Karena sulit loh. Kita ini kadang-kadang seringkali lebih suka menjudge orang langsung daripada kita dengerin dulu. Sama seperti misalnya cowok kalau lagi mengincar cewek, itu hati itu udah tutup, pokoknya gue cinta dia. Makanya saya sarankan bagi kamu yang laki-laki kalau mau cari pasangan, kamu bisa dengarkan orang-orang di sekitarmu dulu. Tapi lihat dulu kalau temanmu juga kurang baik, ya jangan. Tapi kalau kamu misalnya minta kepada teman-teman Komsel My Group dan juga kamu bisa minta teman-teman di gereja lainnya, atau kamu minimal kamu tahu dia baik, dengarkanlah. Buka telingamu supaya kamu jangan sampai salah jalan. Ya. Baru yang ketiga, kita lihat dulu saja di ayat yang ke-18. Orang yang tidak berakal budi ialah dia yang membuat persetujuan yang menjadi penanggung bagi sesamanya. Yang ketiga, teman yang perlu kita punya adalah teman yang bisa diajak berpikir. Teman bisa diajak berpikir. Maksudnya seperti apa? Ini, kita lihat di ayat ke-18. Orang yang tidak berakal budi ialah dia yang membuat persetujuan yang menjadi penanggung bagi sesamanya. Nah, jadi kenapa kita perlu teman yang bisa kita ajak mikir? Arti di sini bertukar pikiran. Dia nyambung dengan kita. Karena mungkin kita kadang-kadang kalau kita cerita orang ini kayaknya nggak nyambung. Tidak nyambung di sini bukan berarti kita ngomongin pacaran dia malah ngomongin bisnis, bukan. Tapi maksudnya ketika kita sedang curhat, dia susah untuk menanggapi kita. Dia bingung. Kita bisa melihat, kita bisa rasakan ketika kita curhat dengan dia, kita pengen minta solusi sama dia, atau minimal dengarkan saya tidak butuh solusi tapi saya pengen didengarkan saja. Tapi dia malah ngomongnya, udahlah lu begini aja, lu begini. Lebih banyak dia yang ngomong daripada kita. Kadang-kadang seperti itu tuh di dalam pertemanan. Terlalu kita ini dijudge. Padahal kadang-kadang jujurlah, kita pun sebenarnya pengen hanya didengarkan doang kan. Kita sebenarnya, gue tahu itu semua, tapi please gue pengen hanya mengeluarkan isi hati gue. Nah, kalau sampai salah teman, dia ngomong doang, orang seperti ini, teman yang kayak gini nih, yang tidak bisa diajak berpikir bersama,
Suatu saat dia hanya mendorong kamu, tapi ketika kamu jatuh, dia malah bilangnya begini, lu sih salah, lu sih nggak mau ini, harus tuh lu begini, lu udah bagus nih ikutin saran gua, tapi lu harus begini, lu salah. Dituduh salah lagi. Orang yang tidak berakal budi itu begini, dia membuat persetujuan, dia yang buat, dia kasih kita solusi persetujuan itu dan kita setuju, dan apalagi kalau kita yang memang lagi terpuruk nggak tahu ngapain. Akhirnya apa? Yang menjadi penanggung bagi sesamanya, kamu menanggung dia juga. Akhirnya apa? Hubunganmu bisa retak. Jangan sampai kejadian ya. Saya berdoa dalam nama Yesus. Anda akan diberikan teman-teman yang luar biasa. Mari semua kita berdoa. Tuhan, apa berdoa bagi mereka? Tuhan, tunjukkanlah teman-teman mereka yang murni, yang mau menolong mereka. Tapi bukan hanya teman-teman mereka saja yang mau menolong mereka, tapi mereka pun juga ada kontribusi dalam kehidupan mereka, Tuhan Yesus. Tuhan, kalau di antara mereka yang belum punya teman yang luar biasa, bukan berarti sempurna, tapi minimal dia mengerti, khususnya dalam tiga poin tadi, hamba berdoa dalam nama Yesus, pertemukan ya Tuhan Yesus, agar setiap pacaran mereka juga didukung, atau bagaimanapun caranya, Tuhan yang tahu, tapi melalui teman ini, hamba percaya Engkau memakai mereka, supaya pacaran mereka bisa langgeng, sampai kepada pernikahan dan sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa yang kudus, dalam nama Yesus kami sedang berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Thank you semuanya, and God bless you. Shalom semuanya, kita kembali lagi di dalam service kita. Hari ini kita akan berbicara tentang apa tadi judulnya gue lupa lagi. Butuh teman ya, butuh